ketemu lagi di channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas prediksi UTBK Kimia 2020. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, untuk pembahasan kali ini kita membahas mengenai kimia fisik dengan bab termokimia. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Diberikan beberapa persamaan termokimia berikut. Ada 3 persamaan reaksi. Kemudian pertanyaannya, besarnya delta H atau perubahan entalpi untuk reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon dengan reaksi C3H7COOH ditambah O2 menjadi 4CO2 dan 4H2O adalah yang mana? Oke, untuk mengerjakan soal ini kan ada 3 data yang diketahui, kemudian diminta ada 1 reaksi, sehingga kita akan main cocok-cocokan data. Jadi misal, untuk data pertama, kita harus mencari senyawa yang di data pertama ini ada, kemudian di data yang diminta juga ada. Oke, kita harus menentukan 1 kunci senyawa. Di sini bisa kita lihat C3H7COOH. Oke, di senyawa yang diketahui C3H7COOH ada di sebelah kanan, sedangkan di yang diminta C3H7COOH ada di sebelah kiri. Sehingga agar dari kanan pindah ke kiri, reaksi 1 ini harus kita balik. Oke. Bagaimana pembalikan reaksinya? Dari sebelah kiri dia akan ke kanan, dari yang kanan dia nanti akan ke kiri. Oke. Nah, seperti ini reaksinya menjadi C3H7COOH menjadi 4C plus 4H2 plus O2. Kalau delta H-nya dibalik jadi positif, dari negatif menjadi bernilai positif. Oke, kita ke reaksi yang kedua. Kita harus bisa menentukan kuncinya dulu, senyawa yang menjadi acuan kita. Oke, bisa kita lihat H2O. H2O di reaksi 2 ada di sebelah kanan panah, jumlahnya adalah 2. Sedangkan di reaksi yang diminta, H2O juga sudah sama-sama berada di sebelah kanan panah, tapi jumlahnya 4. Dari 2 agar menjadi 4, berarti reaksi yang kedua ini harus kita kalikan 2. Hasil reaksinya setelah kita kalikan 2 menjadi 4H2 plus 2O2 menjadi 4H2O. Delta H-nya juga harus kita kali 2, negatif 136 dikali 2 menjadi negatif 272. Oke, kita ke reaksi yang ketiga. Kita tentukan acuannya dulu. Senyawa yang di reaksi 3 ada dan di reaksi yang diminta juga ada. Oke, di sini ada CO2. CO2 di data atau di reaksi yang ketiga ada di sebelah kanan panah, jumlahnya hanya ada 1. Sedangkan di reaksi yang diminta ini sudah sama-sama berada di sebelah kanan panah, tapi jumlahnya ada 4. Berarti dari 1 agar menjadi 4, reaksi 3 ini harus kita kali 4. Setelah dikali 4, hasilnya 4C ditambah 4O2 menjadi 4CO2. Delta H-nya juga kita kali 4, negatif 94 dikali 4, negatif 376. Sehingga kita harus tentukan senyawa yang bisa kita coret-coret. 4C dengan 4C, kemudian 4H2 dengan 4H2. Oke, O2 di sebelah kanan hanya ada 1, nanti dia hilang. Di sebelah kiri, oke, ini nanti juga tinggal 1 ya. Oke, berarti reaksi totalnya C3H7COOH plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 4H2O. Berarti nilai total delta H-nya setelah kita jumlah adalah negatif 523. Sehingga jawaban untuk soal yang pertama adalah D.
Lanjut ke soal yang kedua, jika kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air akan terjadi gelembung-gelembung gas dan wadah akan terasa panas. Pernyataan yang benar dari data percobaan tersebut adalah yang mana? Di sini ada kata kunci yaitu panas. Jika dalam suatu percobaan itu wadahnya terasa panas, berarti dia adalah suatu reaksi eksoterm. Berarti yang eksoterm hanya pilihan A dan pilihan E. Oke, kita tentukan eksoterm itu bagaimana. Oke, eksoterm. Oh, pilihan C juga eksoterm. Oke. Eksoterm itu konsepnya sistem akan melepas kalor ke lingkungan. Berarti pilihan yang sistem melepas kalor ke lingkungan, pilihan yang C. Kita ke soal yang nomor 3. Diketahui data entalpi pembentukan standar sebagai berikut. Ada 3 data, delta HF atau entalpi pembentukan standar. Pertanyaannya, entalpi pembentukan standar dari pembakaran etanol menurut reaksi yang sudah diketahui di soal adalah berapa? Oke, kata kuncinya adalah entalpi pembentukan standar atau delta HF. Jika di soal ada nilai delta HF, maka untuk mencari delta H itu rumusnya adalah sigma kanan dikurangi sigma kiri. Ini tadi reaksinya C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Ini yang sebelah kanan saya simbolkan Ka. Kemudian ini yang sebelah kiri saya simbolkan Ki. Oke. Atau nanti gampangannya rumusnya adalah kaki kanan kurangi kiri. Oke, di kanan ada 2, di sini ada 2 CO2, berarti 2 dikali delta HF CO2 ditambah H2O-nya ada 3, berarti ditambah 3 kali delta HF H2O dikurangi untuk sebelah kiri ada C2H5OH, berarti delta HF C2H5OH ditambah O2-nya ada 3, berarti 3 dikali delta HF O2. Kita masukkan angkanya, 2 dikali negatif 394 ditambah 3 kali negatif 286 dikurangi min 266. Hati-hati di sini 3 dikali dengan 0. Oke, kenapa bisa 0 padahal di sini O2 tidak ada data? Ingat, suatu molekul bebas atau unsur yang berdiri sendiri diikuti angka, itu nilai delta HF atau entalpi pembentukan standarnya selalu 0. Jadi jangan bingung ketika di data tidak ada angkanya. Oke, setelah dihitung hasil akhirnya ketemu negatif 1380. Sehingga jawaban soal ini adalah B. Oke, nomor selanjutnya, beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Ada fotosintesis, es batu mencair, kapur tohur dalam air, kembang api, dan pembakaran kayu. Pertanyaannya, peristiwa yang tergolong dalam reaksi endoterm. Oke, kita harus tahu konsep endoterm, bahwa endoterm itu sistemnya menyerap kalor atau panas atau energi. Oke, kita identifikasi satu-satu saja. Fotosintesis. Oke, seperti yang kalian ketahui, dalam proses fotosintesis kita memerlukan kalor. Dalam hal ini adalah cahaya matahari. Berarti dia menyerap kalor. Otomatis nomor 1 dia termasuk endo. Nomor 2, es batu mencair. Kita analisis saja. Es itu bisa mencair karena esnya terkena panas. Dengan kata lain, dia menyerap kalor atau menyerap panas, sehingga dia juga endoterm. Tanpa cek yang lain, berarti jawaban soal ini adalah 1 dan 2. Oke, lanjut. Ke dalam kalorimeter dicampurkan 200 ml KOH 1 molar dengan 200 ml HCl 1 molar. Terjadi kenaikan suhu dari 26 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Apabila kalori jenis larutannya adalah 4,2 Joule gram
-1 Kelvin -1. Pertanyaannya persamaan termokimia yang paling tepat adalah yang mana? Oke, untuk mengerjakan soal ini juga ada kata kunci, yaitu kalorimeter, atau kita juga bisa gunakan kalor jenis. Jika di soal ada kata-kata kalorimeter atau kalor jenis, rumus yang digunakan pasti Hi sama dengan MC delta T. Hi adalah kalor, M adalah total massa, C adalah kalor jenis larutan, delta T adalah perubahan suhu. Total massa, ingat dalam kalorimeter ini biasanya massa yang kita gunakan adalah volume totalnya. Kenapa? Karena massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter. Dengan kata lain, gram atau massa bisa kita sama dengankan dengan volume yang satuannya adalah mililiter. Oke, berarti massanya 200 tambah 200, kalor jenisnya di sini adalah 4,2, delta T-nya 26 ke 31, berarti 31 dikurangi 26, berarti 400 dikali 4,2 dikali 5, hasilnya adalah 8.400 Joule. Oke, jangan bingung kenapa di sini satuan Joule, karena di awal tadi kalori jenis yang digunakan satuannya juga dalam Joule. Jadi kita harus mengikuti satuan dalam kalori jenis. Oke, kemudian sebelum kita mencari delta H-nya, karena di sini diminta delta H-nya, kita harus bisa menentukan mol masing-masing zat, di mana mol itu rumusnya adalah M kali V. Mol KOH, M kali volume. Volumenya saya rubah ke dalam liter langsung. Molaritas untuk KOH 1, volumenya 200 mili atau dirubah menjadi 0,2 liter. Setelah dikalikan hasilnya adalah 0,2 mol. Kemudian mol satunya adalah mol HCl, rumusnya sama M kali V, molaritasnya juga 1, volumenya 200 mili atau dirubah ke liter menjadi 0,2 liter. Hasil akhirnya adalah 0,2 mol juga. Nah, bagaimana jika ada nilai 2 mol seperti ini? Oke, kita perlu ingat konsep jika ada nilai mol yang sama, kita akan menggunakan salah satu saja. Tapi nanti jika nilai molnya dalam hal ini beda, silahkan menggunakan nilai mol yang lebih kecil. Oke, karena nilai molnya sudah ada, kita mencari delta H, bahwa delta H rumusnya adalah min Hi per mol. Hi-nya tadi adalah 8.400, berarti min 8.400 Joule. Molnya karena ini tadi dua-duanya sama, kita pakai salah satu saja, berarti pakai 0,2. Hasil pembagiannya adalah negatif 42.000 Joule per mol. Padahal di soal diminta dalam kilojoule per mol. Berarti Joule ke kilojoule naik 3 dibagi 1000, hasilnya adalah negatif 42 kilojoule per mol. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya, diagram tingkat energi pembentukan senyawa timbal oksida atau PbO2 sebagai berikut. Oke, ini ada diagram tingkat energinya. Pertanyaannya, perubahan entalpi atau delta H1 reaksi tersebut adalah yang mana? Oke, ini ada delta H1 dari atas sampai bawah, kemudian delta H2 dari atas sampai tengah, kemudian delta H3 dari tengah sampai bawah. Kita bisa nalar saja bahwa total delta H1 atau dari atas sampai bawah itu sama dengan penjumlahan delta H2 dengan delta H3. Berarti untuk mencari delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Masukkan angkanya, negatif 276,6 ditambah negatif 58,6. Hasil akhirnya adalah negatif 335,2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, perhatikan data persamaan reaksi termokimia di bawah ini. Ada 5 data. Pertanyaannya, pasangan persamaan reaksi yang merupakan delta HF,
delta HD dan delta HC adalah yang mana? Oke, kita harus tahu apa itu delta HF, delta HD, dan delta HC. Delta HF, F singkatan dari formation, sehingga itu adalah entalpi pembentukan standar. Untuk mudahnya menandainya, di kanan panah itu ada satu senyawa. Kemudian delta HD, dissociation, berarti penguraian, entalpi penguraian standar. Ciri-cirinya di sebelah kiri panah ada satu senyawa. Kemudian delta HC atau C-nya ini singkatan dari combustion, itu artinya adalah pembakaran, entalpi pembakaran standar. Ciri-cirinya di kiri panah ada, maaf ini bukan CO2 tapi ada O2 di sebelah kiri. Oke, sehingga kita analisis satu-satu. Di yang nomor 1, oke, di kanan ada satu senyawa, berarti jelas itu adalah delta HF atau entalpi pembentukan standar. Di nomor 2, di kanan ada satu senyawa, oke, bisa kita katakan delta HF, tapi di kiri juga ada O2. Berarti ini bisa kita identifikasi sebagai dua jenis. Bisa delta HC pembakaran atau delta HF pembentukan. Di nomor 3, di kiri panah ada satu senyawa. Sehingga nomor 3 ini jelas delta HD atau penguraian standar. Nomor 4, di kiri juga ada satu senyawa, berarti dia juga delta HD penguraian. Nomor 5, di kiri ada O2, berarti dia adalah pembakaran atau delta HC. Pertanyaannya delta HF, delta HD, dan delta HC. Oke, nomor 1. Oke, nomor 1 delta HF. Nomor 2 harus delta HD. Berarti salah ya. 1, 3 delta HD. Oke, bisa. Kemudian 5 delta HC. Oke, berarti jawabannya yang C ya. Oke, nomor berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ada 5 gambar. Pertanyaannya, peristiwa yang merupakan reaksi endoterm adalah yang mana? Oke. Bagaimana mengidentifikasi suatu reaksi itu endoterm? Jadi kalau kita melakukan percobaan, endoterm itu akan disertai dengan penurunan suhu. Kita identifikasi saja. Nomor 1, dari 27 ke 30 naik, berarti dia exo, bukan ya. Nomor 2, 27 ke 35 naik juga, dia exo juga. Nomor 3, dari 27 ke 22 turun, dia endo berarti. Kemudian nomor 4, dari 27 ke 20 endo, turun ya. Oke, berarti jawabannya 3 dan 4 atau D. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan mengenai termokimia. Kita akan ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. See you.